Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Prastio dari Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Metro dengan NPM 25710003. Di video ini saya akan menganalisis strategi pemasaran Multimart toko serba ada di dekat rumah saya yang menjual berbagai kebutuhan mulai dari makanan, kemudian minuman, sampai dengan peralatan rumah tangga dan produk sehari-hari lainnya. Saya pilih Multimart karena saya sendiri sering belanja di sini, jadi saya cukup kenal dengan cara toko ini melayani pelanggannya. Adapun target dan positioning, siapa pelanggan Multimart? Kebanyakan adalah warga sekitar, termasuk ibu rumah tangga, kemudian pelajar, dan pekerja yang butuh belanja cepat tanpa harus ke mall ataupun supermarket besar. Kebutuhan apa yang dipenuhi? Rata-rata dengan kemudahan dan kecepatan, kemudian pelanggan bisa dapat banyak barang dalam satu tempat, kemudian lokasi yang dekat dari rumah, dan buka setiap hari. Multimart memposisikan dirinya sebagai toko serba ada yang praktis dan terjangkau untuk warga sekitar. Dibandingkan dengan warung kecil, Multimart mempunyai pilihan barang yang jauh lebih lengkap dibandingkan dengan Indomaret ataupun Alfamart. Multimart lebih terasa lokal dan personal. Analisis marketing mix 4P. Saya akan melakukan analisis Multimart menggunakan 4P, yaitu produk, price, kemudian place, dan promotion. 4 aspek tersebut dengan analisa sebagai berikut. Yang pertama yaitu produk, analisisnya adalah lengkap makanan, minuman, kemudian peralatan rumah tangga, produk kebersihan, dan lain-lain. Cocok untuk kebutuhan sehari-hari warga sekitar. Kemudian aspek selanjutnya yaitu price, dengan analisis harga terjangkau, bersaing dengan toko sekitar, kemudian cocok untuk semua kalangan di lingkungan permukiman. Aspek yang ketiga yaitu place atau lokasi. Lokasi strategis di area permukiman, mudah dijangkau dengan jalan kaki, kemudian belum ada layanan antar ataupun penjualan online. Aspek yang keempat adalah promotion. Analisisnya adalah masih mengandalkan mulut ke mulut, belum ada media sosial yang aktif, dan program diskon rutin. Produknya lengkap dan harganya terjangkau. Ini merupakan nilai plus dari Multimart. Tapi dari sisi promosi, Multimart masih sangat minim dan perlu ditingkatkan. Kemudian bukti observasi. Saya langsung melakukan observasi ke Multimart pada tanggal 8 Juni 2026. Ini adalah foto tampak depan tokonya, terlihat cukup sederhana. Tidak ada papan promo yang mencolok dari luar. Foto ini di dalam toko, rak-raknya cukup rapi dan produknya beragam. Tapi tidak semua produk punya label harga yang jelas. Sebagai pelanggan langsung, saya merasakan pelayanannya cukup ramah, kemudian kasir mengenal pelanggan secara personal. Ini adalah merupakan suatu keunggulan yang tidak dimiliki minimarket besar. Perilaku pelanggan dan CRM. Kenapa pelanggan memilih Multimart? Itu jawabannya simple, karena dekat dan lengkap. Tidak perlu jauh-jauh hanya untuk membeli satu ataupun dua barang. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah pelanggan akan balik lagi? Jawabannya adalah besar kemungkinan iya, terutama warga yang tinggal di sekitar toko. Mereka sudah terbiasa belanja di sini. Tetapi hubungan dengan pelanggan
masih dikelola secara informal. Tidak ada WA broadcast, tidak ada media sosial, dan tidak ada program loyalitas seperti poin ataupun kartu member. Sebagai pembanding, Indomaret dan Alfamart sudah mempunyai aplikasi, kartu member, dan promo digital yang rutin. Ini menjadi celah yang perlu Multimart perhatikan. Kemudian untuk peluang pengembangan, peluang Multimart ke depan cukup besar. Alasannya adalah tren belanja di toko dekat rumah terus meningkat, terutama untuk kebutuhan harian. Kalau Multimart mau naik kelas, ada beberapa tren yang harus dimanfaatkan, misalnya bergabung ke platform pesan antar seperti GoMart atau aktif di Instagram untuk promosi. Dengan modal Multimart yang sudah ada, seperti lokasi yang bagus, kemudian produk lengkap, dan pelanggan setia, Multimart mempunyai fondasi yang kuat untuk berkembang secara digital. Dari analisis yang telah dilakukan, kemudian sudah menemukan permasalahan di Multimart, saya memiliki 2 rekomendasi untuk Multimart tersebut. Yang pertama adalah membuat kartu stempel sederhana. Setiap belanja di atas nominal tertentu, pelanggan mendapatkan stempel. Kemudian setelah mendapatkan 10 stempel, pelanggan mendapatkan hadiah atau diskon. Cara ini terbukti membuat pelanggan akan kembali lagi. Kemudian rekomendasi yang kedua adalah Multimart mendaftarkan ke GoMart ataupun GrabMart. Tujuannya apa? Supaya Multimart bisa melayani pelanggan yang pesan dari rumah tanpa harus membuka cabang baru. Sebagai penutup, kesimpulannya adalah Multimart sudah memiliki modal yang bagus seperti lokasi yang strategis, kemudian produk yang lengkap, dan pelanggan setia. Yang perlu ditingkatkan adalah di sisi promosi dan loyalitas pelanggan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.